Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Pagi ini saya mengajak kita bersaat teduh dan berdoa sejenak dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, The Power of Hope. Nats Alkitab terdapat di dalam Ratapan 3 ayat 24 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, perlu kita ketahui, kitab Ratapan ditulis oleh Nabi Yeremia dengan tema yaitu tentang kesusahan di masa sekarang dan harapan di masa depan. Kitab ini berisi ratapan akan kejatuhan, kebinasaan, kehancuran kota Yerusalem. Kalau kita mempelajari dari Alkitab tentang Yerusalem, kota ini dianggap oleh bangsa Israel sebagai lambang kehadiran Allah, pusat penyembahan, kota yang indah dan yang tidak mungkin terkalahkan. Karena setiap kali mereka berperang melawan musuh, kemenangan menjadi milik bangsa Israel karena Tuhan ada di pihak mereka. Tetapi setelah pemerintahan Raja Salomo, beberapa tahun kemudian justru kota Yerusalem direbut bangsa Babel. Bait Allah dibakar dan dihancurkan, serta penduduk kota diangkut ke pembuangan. Sehingga kemegahan, kebesaran dan kejayaan Israel hilang lenyap, hanya tinggal puing-puing kehancurannya saja. Hal ini persis seperti yang telah dinubuatkan para nabi, oleh karena perbuatan raja-rajanya dan penduduknya yang berubah setia dari Tuhan. Nah saudara, rasanya bagaimana ketika sesuatu yang kita banggakan, yang kita cintai, yang kita kagumi, diambil, dihancurkan, dan diporak-porandakan dari hidup kita? Entah itu pekerjaan kita kah, usaha atau bisnis kita kah, perkawinan kita kah, atau keluarga kita, cita-cita kita kah, atau hal-hal lainnya. Tentu kita bisa marah, sedih, kecewa, frustasi, depresi, sakit hati, putus asa, bahkan kita merasa sangat menderita. Jadi tekanan berat itulah yang terjadi juga atas bangsa Israel ketika Yerusalem diporak-porandakan. Tetapi saudara, bukankah banyak orang menghadapi keadaan yang begitu sulit, sampai-sampai ada orang yang ingin bunuh diri? Artinya, dia sudah hopeless saudara. Namun pagi ini mari kita perhatikan dengan baik apa yang dikatakan firman Tuhan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara, harapan adalah satu hal yang sangat kita butuhkan. Harapan kepada siapa? Alkitab mengarahkan kepada kita agar kita berharap kepada Tuhan saja. Mengapa bangsa Israel diizinkan Tuhan, bahkan kelihatan seperti dibiarkan Tuhan, mereka dibuang ke Babel? Bukankah Israel disebut sebagai umat pilihannya, umat kesayangannya? Saudara, ingatkah bahwa Tuhan pernah berkata dalam Wahyu 3 ayat 19, "Barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah." Nah, apakah saudara dapat menangkap maksud Tuhan yang baik di sini? Bahwa seringkali suatu keadaan diizinkannya terjadi agar kita menjadi sadar. Seringkali kita seolah-olah dibiarkan Tuhan agar kita kembali berserah kepadanya, kita berharap kepadanya. Intinya, Tuhan mau agar kita mulai serius tentang hubungan kita kembali dengan Tuhan. Jadi, ketika kita memiliki hati yang kembali berharap kepada Tuhan, maka percayalah, sesuatu yang baik pasti akan terjadi. Lalu saudaraku, ada juga yang harus kita perhatikan. Apa itu? Kadang-kadang, waktu kita sedang berharap kepada Tuhan, tetapi sesuatu yang kita harapkan belum juga datang, maka tidak dapat disangkal bahwa ada masa-masa di mana kita tidak dapat lagi bertahan. Kalau sudah begini, kita harus bagaimana? Yesaya 40 ayat 31 memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama rajawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya.
Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini artinya apa, saudaraku? Artinya memang kita harus tetap mencari Tuhan untuk mendapatkan kekuatan yang baru dalam menanggung kesulitan dan bertahan dalam kesabaran. Seperti yang dianalogikan Tuhan, kalau kita tetap menanti-nantikan Tuhan, kita akan menjadi kuat seperti burung Raja Wali. Di akhir renungan ini, saya mengingatkan saudara bahwa ketahuilah, di antara orang Israel yang dibuang ke Babel, ada 4 pemuda, yaitu Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego, yang sungguh diuji dalam tahun-tahun pembuangan. Betapapun sulitnya hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan yang hidup, mereka tetap bertahan dalam iman, dalam integritas, dan dalam kesetiaan, sambil tetap berharap suatu saat Tuhan memulihkan dan membawa mereka kembali ke Yerusalem. Ini terbukti, saudara, bagaimana Daniel tetap berdoa kepada Tuhan 3 kali dalam sehari menghadap Yerusalem. Saudaraku, jangan biarkan pikiran kita menjadi penghalang untuk hal-hal yang dapat kita capai dalam hidup bersama dengan Tuhan. Berpikirlah besar, berpikirlah kuat. Mari maju dan bangunlah harapanmu. Tuhan adalah baik bagi kita yang berharap, karena Dia mampu mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami tahu bahwa Engkau lebih besar dari tekanan terbesar yang mungkin sedang kami alami. Baik itu tekanan dalam keluarga, pelayanan, komunitas, sekolah, kampus, tekanan di kantor, tekanan dalam hubungan dengan pasangan, tekanan dalam sakit penyakit, broken home, kesulitan ekonomi, bahkan ketika kami dipecat, difitnah, tidak lulus, belum mendapat kerjaan, terlilit hutang, belum dapat jodoh, toxic relationship, apapun itu Tuhan, buat kami kuat, optimis, dan bertahan dalam pengharapan. Sebab janji-Mu akan memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudara. Tetaplah semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Dan Tuhan Yesus memberkati.